semua kemurahan Tuhan sehingga saya baru hari ini bisa mendapatkan diri menjadi salah satu peserta dekat tahun 2024. Artinya apa? Kalau ada main bola itu sudah nampak. Nah, itu bermain. Ya, siapapun lawan yang ada di situ bermain yang seperti itu. Jadi kami datang dengan ide gagasan, kami datang dengan visi-misi jelas. Ya, untuk itu ya hari ini terima kasih kepada KPU Bawaslu yang sudah menerima kami. Ya, segala persyaratan kami telah penuhi. Ya, dan kami sudah berhak mengikuti proses organisnya, yaitu mulai dari proses pemeriksaan kesehatan sampai pada proses penerimaan nomor undian dan kampanye. Jadi apa yang ditanyakan, ya kami datang. Demo itu kan asik-asik, riang gembira, kegemasan, tapi tidak menimbulkan kebencian. Jadi terhadap paket-paket yang lain, ya kita punya sahabat semua, kita pun saudara. Ya, kita berbeda dalam langkah dan jalan, tetapi sebenarnya kita berkompetisi dalam satu persaudaraan seperti itu. Untuk itu, ya media tolong kawal ini secara baik. Ya. Kenapa memang muda ini akan berlari bukan akan jalan? Karena Kabupaten Kupang yang begini luar biasa sulit. Hari ini kan Kabupaten Kupang kan nomor 3 termiskin di NTT. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami. Apabila Tuhan percayakan, apabila masyarakat percayakan, ya kami akan membalikan yang namanya nomor 3 terbelakang, tapi bisa nomor 1 ke depan. Jadi yang muda dengan energi yang baru, ya, semangat yang baru, mau membawa Kabupaten Kupang kepada Kabupaten Kupang emas seperti itu. Jadi yang namanya Ibu Arum bersyukur dilahirkan dari orang tua yang hebat. Ya, saya rasa untuk bersyukur itu ada. Tetapi hari ini Ibu Arum maju dengan yang namanya Ibu Arum. Kalaupun ada tanda-tanda ucapan terima kasih masyarakat terhadap pengabdian dan tugas yang telah dilaksanakan oleh Pak Ayu, saya pikir itu hanya menjadi tambahan. Tapi sejujurnya Ibu Arum dengan kekuatannya sendiri, dengan semangatnya sendiri, ya saya pikir latar belakang daripada Ibu Arum ini kan jelas, seorang arsitek. Ya, kenapa saya ambil Ibu Arum? Karena kita membutuhkan seorang arsitek di dalam membangun Kabupaten Kupang yang terbelakang ini. Ya, jadi sekali lagi nilai tambah dari Bapak sebagai itu kita menjadi suatu motivasi. Tetapi Ibu Arum, ya dengan Ibu Arum sendiri, ya beliau tidak hanya mau bersandar pada orang tua, ya, tapi beliau punya tekad yang bulat bagaimana bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kupang. Ya, dengan kemampuan yang ada. Siapa yang bilang orang muda tidak punya pengalaman? Siapa yang bilang? Ya, kalau orang muda punya semangat, ya, punya niat, ya, pasti apapun yang akan dikerjakan ditambah, ya, bimbingan daripada orang tua, maka kami akan berjalan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kupang menuju Kabupaten Kupang emas. Tenaga kami yang masih segar, saya pikir dengan semangat yang kuat, ya, dengan ilmu yang ada, kami mau membuat Kabupaten Kupang menjadi kabupaten yang unggul di berbagai sektor. Ya, kalau mau menuju Kabupaten Kupang emas harus unggul di berbagai sektor, baru bisa menjadi Kabupaten Kupang emas. Sekali lagi Tuhan kasih susu dan madu di Kabupaten Kupang, kekayaan yang luar biasa. Ya, untuk itu dukung kami untuk kami mampu mengelola itu secara baik untuk kemakmuran rakyat Jawa Timur. Yang dari belakang belum tentu terbelakang, tetapi mesti punya persiapan yang matang. Ya, hari ini buktikan bahwa hari ini kita mendaftar dan diterima secara baik, ya, termasuk juga secara administrasi. Ya, jadi untuk persiapan yang matang sehingga kita kerjakan sekali, jangan kerja dua. Ya, jadi tidak ada filosofi kenapa harus daftar hari pertama dan kedua dan ketiga. Intinya kami mempersiapkan secara baik sehingga hari ini KPU bisa terima kami. Dan administrasi dan pekerjaan itu kekuatan yang luar biasa. Baik kita cita-citakan untuk menjadi Kabupaten Kupang emas niscaya berhasil. Untuk itu mesti ada sentuhan maupun intervensi terhadap
Nah, untuk ke arah sana mencapai itu butuh sinkronisasi antara atas dan di bawah. Tapi kami yakin kalau Tuhan dan rakyat izinkan kami memimpin, saya pikir untuk mendatangkan anggaran yang besar dari pusat kepada daerah dan untuk membangun Kabupaten Kupang tidak sulit. Kita bicara fakta, karena hukum itu butuh pembuktian. Nah, saya pikir sejak tanggal 29 atau 27 Februari tahun 2015, saya pikir sejarah mencatat bahwa seorang Yosef telah menyerahkan SK pengusulan Jokowi. Artinya apa? Hari ini kita lihat prosesnya. Prosesnya sudah berakhir sampai pada tunggu penandatanganan pada presiden. Jadi kesimpulannya siapa yang memulai dia nanti. Kita punya tanggung jawab gemui apabila dipercayakan oleh masyarakat Lempohan. Ya, saya akan bertemu dengan Pak Presiden untuk bagaimana meminta untuk dinegarkan hukum. Karena saya lah orang yang memulai proses penegakan hukum. Jadi kalau ada orang lain yang berbicara, ingat hukum butuh pembuktian. Ya, karena rakyat hari ini tidak bisa ditipu. Seluruh dokumentasi dan lain-lain kami siapkan apabila diminta menyangkut dengan proses pencarian hukum. Dan kita akan bisa. Terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan benar sekali apa mereka. Betul saya masih muda, betul saya belum ada pengalaman dan saya sendiri mengakui itu. Itu juga alasan kenapa kemarin sebetulnya saya tidak berniat untuk maju dalam ajang pilkada 2024. Tapi kebetulan karena gerakan dari Pak Yos sendiri dan tim relawan, akhirnya saya memutuskan kalau memang ini jalan Tuhan, saya bersedia. Jadi walaupun tanpa pengalaman, tanpa usia yang masih sangat muda, tapi kalau memang Tuhan yang memperkenankan hingga partai-partai itu ikut mengusung, 5 partai yang luar biasa bisa mengusung, itu saya rasa kalau memang itu jalan dari Tuhan, pasti walaupun tanpa pengalaman, walaupun tanpa usia yang masih sangat muda, tapi Tuhan akan turut serta. Di sisi lain juga sebagai anak muda, walaupun kalau kita dibandingkan dengan pasangan lain yang istilahnya kalau mau bilang sudah berusia, tapi kita anak muda itu biasanya kita memperjuangkan idealisme kita. Nah, kalau di perbedaan orang yang mementingkan pengalaman dan orang yang beridealisme, biasanya orang yang berpengalaman itu mereka mengandalkan apa yang mereka sudah tahu. Apa yang mereka tahu, mereka harusnya seperti ini, mereka akan terus seperti itu. Nah, buktinya sekarang kita lihat Kabupaten Kupang masih belum ada perubahan. Jadi tugas saya dan Pak Yos sebagai pasangan anak muda, bagaimana kita bisa menggunakan idealisme kita untuk berjuang membawa perubahan untuk Kabupaten Kupang Mas. Terima kasih. Pas.